Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmadana. Saya adalah dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Industri Kimia Sekolah Vokasi Universitas Pajajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi dan pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Produksi Biofuel. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Secara deskriptif, mata kuliah Produksi Biofuel merupakan mata kuliah berbasis praktikum yang membahas jalur konversi biomasa menjadi energi terbarukan, yaitu biogas, bioetanol, dan biodiesel. Fokus pembelajaran pada mata kuliah ini ditekankan pada analisis proses, pengoperasian dan demonstrasi skala laboratorium, pengolahan data, pengujian mutu, serta penerapan K3. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan proses sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi teknis produksi biofuel. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. CPL pertama, lulusan mampu melaksanakan dan mengoperasikan pekerjaan teknis secara mandiri maupun dalam tim, serta bertanggung jawab terhadap proses dan hasil kerjanya sesuai dengan standar. Kedua, lulusan mampu membuktikan, mengombinasi, dan mengelola proses produksi bahan kimia dari skala laboratorium ke skala pilot secara sistematis dan terukur. Ketiga, lulusan mampu menerapkan prinsip dasar manajemen proyek, produksi, dan mutu dalam industri kimia. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar pengolahan data dan aplikasi komputer untuk mendukung proses industri kimia. Dari CPL tersebut, diturunkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan bahan baku, generasi, jalur konversi, diagram alir, serta aspek ketiga dan keberlanjutan teknologi produksi biofuel. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis prinsip proses dan parameter operasi kritis pada produksi biogas, bioetanol, dan biodiesel berdasarkan karakteristik bahan baku dan target produk. Ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan tahapan produksi biogas, bioetanol, dan biodiesel skala laboratorium sesuai SOP, prinsip K3, dan praktik pencatatan data yang berintegritas. Dan keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi rendemen, efisiensi, mutu, dan keberlanjutan proses biofuel dan dari data praktikum, serta mengintegrasikan hasilnya menjadi rekomendasi teknis dan laporan yang sistematis. Untuk mencapai kompetensi tersebut, saya senantiasa menerapkan pendekatan Delivery, Interactions, dan Assessment atau DIA. Pada aspek delivery, penyampaian materi didukung secara digital melalui platform e-learning live tempat serta merujuk pada literatur terkini. Pada aspek interactions, pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan berbasis Student Centered Learning atau SCL. Hal ini diwujudkan melalui metode ceramah interaktif, small group discussions, praktikum laboratorium berbasis inquiry, serta project-based learning agar mahasiswa siap menghadapi tantangan industri yang nyata. Sementara itu pada aspek assessment, asas objektivitas dan transparansi sangat saya kedepankan. Proporsi penilaian dibuat terukur sesuai dengan RPS. Di antaranya mencakup 30% tes kinerja praktikum berdasarkan kepatuhan K3, 25% untuk proyek berbasis masalah atau PJBL, 20% untuk ujian tengah dan akhir semester, serta 25% sisanya untuk evaluasi kuis, tugas individu, dan aktivitas partisipatif mahasiswa. Selanjutnya, mari kita saksikan rekaman proses pembelajaran tatap muka untuk pertemuan ke-11
dengan fokus materi pembahasan produksi biodiesel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk mata kuliah kita yaitu produksi biofuel. Di minggu lalu kita sudah membahas terkait biogas dan juga bioetanol. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana kita memilih salah satu jenis dari biofuel lainnya yang mungkin di Indonesia sendiri sudah banyak diterapkan, yaitu biodiesel. Nah, di sini ada yang tahu apa itu biodiesel? Nah, kita hari ini belajar. Oke. Nah, sebenarnya penggunaan biodiesel ini itu dikarenakan karena memang ini sudah mulai, apalagi sekarang yang terbaru akibat dari peperangan, jadi sumber energi fosil itu semakin berkurang. Sehingga ini termasuk salah satu tantangan bagi kita bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya lain yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, salah satunya itu adalah biodiesel. Dan di Indonesia sendiri biodiesel ini sudah diterapkan. Mungkin kalau kalian ke pom bensin juga itu kan kalian sudah pernah dengar. Nah, biosolar itu artinya adalah campuran antara biodiesel dan juga solar. Sehingga di Indonesia sendiri kita sudah menggunakan mix ya untuk penggunaan dari bahan bakar solarnya. Nah, dari biodiesel itu sendiri sebenarnya siklusnya kenapa dia disebut energi terbarukan. Mungkin di semester ini selain mata kuliah produksi biofuel kan juga mempelajari terkait energi terbarukan. Nah, dia termasuk energi terbarukan kenapa? Karena dia berasal dari tumbuhan dan akan kembali lagi ke tumbuhan. Kalau dilihat dari siklusnya nih, kita lihat dari siklusnya ya, bagaimana dari pohon dan ibaratnya dari tumbuhan, dari biomasa kita ekstraksi, kita ambil oil di dalamnya, kemudian kita lakukan sebuah proses, yang nanti di biodiesel ada sebuah proses yang mana bisa menciptakan energi. Nah, dari proses tersebut nanti bisa digunakan baik untuk kendaraan ataupun alat-alat industri. Nah, dari proses ini pasti akan menghasilkan energi, kemudian juga menghasilkan gas karbon dioksidanya. Berbedanya dengan energi fosil, kalau energi fosil karbon dioksida yang dihasilkan itu sangat tinggi sehingga tanaman pun akan sulit untuk menyerap dari karbonnya. Tetapi kalau biomasa sendiri dengan kadar biomasa, karena dia berasal dari biomasa, sehingga hasil karbon dioksida yang dihasilkan kan sama, sehingga nanti bisa diserap lagi oleh tumbuhan tersebut. Sehingga siklusnya sangat tertutup dan bisa mencegah dari emisi gas rumah kaca. Nah, yang pertama untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya apa sih bahan baku yang biasa digunakan untuk biodiesel? Ada beberapa jenis tingkatan sebenarnya untuk produksi biodiesel. Namun yang biasa digunakan memang ada dari tumbuhan, kemudian dari hewan juga bisa, dan juga kita membutuhkan alkohol dan reaksinya. Nah, kalau tumbuhan sendiri ini yang sedikit complicated. Kenapa? Karena kalau dari tumbuhan itu kan ada tumbuhan yang berfungsi sebagai pangan, ada yang berfungsi sebagai fuel. Nah, bagaimana caranya agar ketika penggunaan material untuk pembuatan biodiesel ini kita menggunakan material yang tidak kontradiktif dengan pangan. Nah, itu jadi salah satu cara juga bagi kita sebagai ya kalian mahasiswa dan saya sebagai akademisi untuk mencari cara bagaimana menemukan sumber bahan baku lain yang bisa digunakan untuk pembuatan biodiesel. Tapi secara umum kalau di Indonesia sendiri kita menggunakan kebanyakan itu dari palm oil. Tapi yang digunakan yang sudah komersial itu bukan dari crude palm oilnya, tapi dari RBDPO. Jadi itu adalah refined bleaching deodorized palm oil. Jadi itu sudah diproses biodieselnya untuk menurunkan nanti angka asamnya juga, asam lemak bebasnya, dan juga untuk meningkatkan kadar dari trigliseridanya sehingga ketika proses dia lebih kayak gitu. Jadi di Indonesia sendiri kita masih menggunakan bahan baku yang tersebut kayak gitu. Nah, selain minyak sayur atau minyak nabati ya, ternyata dari hewan pun juga bisa sebenarnya. Dari mana? Dari lemak-lemaknya. Ya, dari lemak-lemaknya. Jadi di hewan ini kan dia mengandung lemak yang tinggi ya, seperti misalkan di sapi atau di babi ya. Di luar negeri itu biasa juga menggunakan lemak babi. Kalau misalkan di Jepang, saya dulu waktu di Jepang, kenapa Bu takoyaki itu kan dari gandum gitu kan, kemudian bahan laut, seafood kayak gitu, gurita. Tapi kenapa haram? Karena minyak yang digunakan mereka dalam pembuatan itu dari lemak babi kayak gitu. Sehingga memang lemak babi ini juga berpotensial sebenarnya untuk pembuatan dari biodiesel sendiri. Yang maksudnya lemak dari hewan kayak gitu. Nah, selain dua bahan yang penting tadi ya yang digunakan dalam prosesnya, ternyata
di proses pembuatan biodiesel ini juga membutuhkan alkohol berantai pendek. Jadi alkohol ini digunakan untuk bereaksi nantinya dengan trigliserida yang ada di dalam bahan baku tersebut. Ini secara prosesnya umumnya bagaimana ketika kita bisa mendapatkan oil ekstraksi dari tumbuhan ini, kita bisa melakukan proses yang namanya transesterifikasi. Di semester lalu di unit proses kalian sudah sedikit ya mengetahui bagaimana proses dari transesterifikasi kan, bagaimana transesterifikasi itu prosesnya terjadi seperti apa. Nah di sini di proses inilah yang nantinya mengkonversi trigliserida menjadi si ester. Ester inilah atau ester ini yang kita biasa sebut sebagai biodieselnya. Nah di proses ini nanti ada yang jadi biodiesel, ada yang jadi gliserol. Nah prosesnya sendiri ini membutuhkan katalis. Kenapa butuh katalis? Untuk mempercepat reaksi atau menurunkan energi aktivasinya kayak gitu. Jadi memang kalau dalam prosesnya kita membutuhkan katalis. Ini reaksi secara umum ya, bagaimana reaksi esterifikasi. Jadi bagaimana proses perpindahan antara karbon organik grup ester R itu dengan alkohol. Jadi nanti dia ini alkohol, kemudian ini trigliserida. Ini kan ada tanda petik lah ya. RCOO. Nah ini akan nantinya berubah untuk menjadi gliserol, kemudian ester. Dan ini nantinya nilai ini mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah ester kayak gitu. Dan dalam reaksinya sendiri, jadi nanti kita bisa menghasilkan si FAME ya. Sebenarnya biodiesel itu fatty acid methyl ester. Jadi dia dari gugus ester yang bisa digunakan sebagai energi kayak gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Boleh? Simpulannya Bu, tadi kan kalau untuk pembuatan biodiesel ini dari minyak akan menghasilkan gliserol sama FAME ya Bu. Nah yang dimana yang kita tahu gliserol ini kan sebagai produk samping dari pembuatan biodiesel. Nah apalagi kan saat ini Bu, di Indonesia udah menerapkan biodiesel 40%, yang dimana pasti hasil gliserolnya lebih banyak. Nah gliserol sebagai produk samping ini kan tentunya disalurin untuk industri, karena yang saya baca Bu bisa dipakai untuk kosmetik dan lain-lain. Nah untuk saat ini Bu, kalau untuk kelebihan gliserol ini secara industri, apakah gliserol ini punya pasar sendiri? Dan juga apakah harganya bisa menjadi nilai tambah untuk kita ketika mau memproduksi si biodiesel? Oke, bagus ya. Maksudnya memang di sini kita bahas biodiesel, tapi di sini juga ada bahan baku sampingnya selain biodiesel yaitu gliserol. Karena secara logika memang misalkan di Indonesia sendiri di tahun 2025 kalau saya tahun lalu itu untuk produksi CPO aja itu bisa mencapai 11 hingga 12 juta ton per tahun untuk CPO. Misalkan dari CPO untuk CPO ya. Misalkan dari CPO itu yang dipakai untuk biodiesel misalkan separuhnya lah, misalkan 6 juta ton. Berarti kan kalau dari reaksi sendiri kan sebenarnya dia seperti apa? Kalau reaksinya itu kan 1 trigliserida tambah 3 dari alkohol ya, menjadi 3 FAME plus 1 gliserol kan. Nah, jadi misalkan kita menghasilkan FAME-nya 6 juta. Kalau secara stoikiometri nanti secara masanya itu 10% dari si FAME-nya. Berarti kalau misalkan FAME-nya 6 juta, berarti yang dihasilkan oleh 6 juta ton yang dihasilkan oleh gliserolnya berarti 600 juta. Kalau 600 untuk nah tadi kan dia penggunaan gliserol, biasanya ada dari industri yang menggunakan, misalkan industri kosmetik kayak gitu. Tapi industri kosmetik menggunakan gliserol itu butuh pemurnian dulu, butuh gliserol yang murni. Nah sedangkan di Indonesia sendiri salah satunya misalkan yang memanfaatkan gliserol itu PT Luma. Itu dia bisa memurnikan 120 juta per batch. Berarti kan kalau misalkan per batch kita punya 600 juta, kurang dong 120. Jadi sistemnya biasanya kalau di Indonesia sekarang masih mengekspor crude gliserol ini karena sudah berlebih ya. Kalau sekarang masih 600 juta mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau misalkan nanti apalagi sekarang kita kan B35 baru B50 nih, B50 berarti kan kemungkinan besar si gliserolnya nambah lagi dong.
semakin banyak biodiesel yang digunakan kan berarti semakin banyak byproductnya. Nah itu juga yang nanti di akademisi juga sebenarnya kita bisa mencari cara selain proses pemurnian yang sudah stabil, bagaimana lagi ketika proses dari biodiesel ini menghasilkan diesel yang lebih sedikit dibandingkan metode yang ada. Nah sebenarnya itu semua tergantung dari katalis. Kenapa tergantung dari katalis? Karena di sini kebetulan riset sendiri kita menggunakan biokatalis. Kita sudah membandingkan. Ternyata ketika menggunakan homogeneous katalis, hasil byproduct yang dihasilkan itu memang lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan biokatalis kayak gitu. Jadi sehingga dari situ kan kita bisa menurunkan jumlah glycerolnya, tapi bisa meningkatkan jumlah sifamennya kayak gitu. Nah perbedaan ketiga katalis ini apa? Perbedaannya kalau ini homogeneous atau homogeneous? Sejenis ya, satu jenis, sehingga dia ketika dicampurkan homogen kan, homogen satu sama lainnya. Kalau yang ini biasa untuk di industri sendiri memang sudah banyak pasti menggunakan homogeneous katalis. Kenapa? Karena dia lebih efisien dan waktunya lebih singkat. Dan juga karena ini kan 2 jam. Kalau yang heterogen katalis ini sudah banyak yang mengembangkan tapi efisiensinya masih rendah. Dan juga kalau secara stoikiometri kan ini 1:3 ya. Kalau heterogeneous kita tidak bisa melakukan reaksi itu 1:3 karena dia ini kan reaksi bolak-balik sebenarnya. Jadi kita harus melakukan reaksi yang berlebih untuk mendorong agar reaksinya itu dari trigliserida metanol untuk menjadi glutamat. Jadi nggak balik lagi. Itu fungsinya kenapa kita melakukan reaksi yang berlebih kayak gitu. Nah kalau heterogen ini dia butuh si metanolnya sangat banyak. Biasanya misalkan homogeneous itu 1:4, heterogen itu kita bisa sampai 1:20. Penelitian yang ada ya 1:20. Sehingga nantinya kerugiannya salah satu lagi adalah ketika proses purifikasi dari biodieselnya. Ini kan berarti mengandung banyak metanol, jadi kan harus dipurifikasi dengan biodieselnya karena bisa menurunkan nilai setananya ya di si biodiesel. Nah yang terakhir yang sekarang ini itu kita menggunakan biokatalis. Itu dari enzim lipase. Dia efektif ketika proses. Jadi bahan baku ini itu kan untuk penggunaan homogeneous kita juga butuh nilai FFA atau free fatty acid atau bahasa Indonesia angka asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebasnya, asam lemak bebas ini kalau dia lebih dari 5% untuk homogeneous, ketika kalian proses reaksi ya nanti kan akan ada praktikum ya. Nah nanti kalian bisa lihat ketika proses reaksi angka asamnya sangat tinggi ini nanti akan terjadi proses penyambunan. Jadi bukan biodiesel yang dihasilkan, hidrolisis yang terjadi. Jadi penyambunan, saponifikasi yang terjadi. Jadi dia jadi sabun. Sehingga memang untuk homogeneous angka asam ini sangat diperhatikan. Tapi kalau kita menggunakan biokatalis, FFA ini tidak terlalu diperhatikan. Bahkan di reaksi yang terbaru dengan memanfaatkan limbah yang memiliki FFA lebih dari 70%, dengan menggunakan biokatalis kita bisa mengkonversi si minyaknya tersebut kayak si limbahnya tersebut. Itu keuntungan dari bagaimana kalau misalkan proses ini menggunakan jenis katalis yang seperti apa. Oke, jadi untuk secara prosesnya sendiri memang ya tadi yang saya sebutkan bahwa butuh yang namanya pretreatment dari bahan bakunya. Jadi pretreatment kenapa? Karena harus kalau menggunakan homogeneous kita harus menggunakan bahan baku yang rendah angka asam. Kemudian kenapa untuk rendah angka asam? Ketika menggunakan katalis basah kita bisa menghindari proses saponifikasi kayak gitu. Ya, jadi di proses ini sangat dibutuhkan bagaimana pretreatment dari bahan baku tersebut. Ya. Nah, ini secara prosesnya bagaimana sebenarnya ada ya. Nah, ini secara industrialis. Udah belajar kan Gamsis semester lalu? Ya, bagaimana proses dari pembuatan si biodiesel tersebut. Kalau nggak salah ini salah satu soal ujian, saya lupa kalau berat. Bagaimana pembuatan biodiesel. Jadi di sini itu ada crude biodiesel. Jadi tidak serta-merta setelah hasil jadi kan kadang maksud kita tuh berpikir reaksi jadi ini biodiesel udah selesai biodieselnya jadi. Tapi tidak, ada proses verifikasi terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan yang digunakan secara komersial sekarang LBDPO,
Ya mungkin verifikasinya tidak terlalu ribet, kita hanya ingin menurunkan kadar airnya, kemudian mungkin menghilangkan sisa katalis yang ada di dalamnya, ataukah metanol yang masih di dalam reaksi tersebut. Tapi kalau kita menggunakan limbah, nah proses purifikasi ini sangat penting kayak gitu. Jadi bagaimana dari fresh crude biodiesel nanti diverifikasi menjadi wet biodiesel, kemudian untuk menghilangkan kadar airnya kan wet kan basah, berarti kita harus mengurangi kadar airnya, kita melakukan vakum baru bisa dimanfaatkan si biodiesel. Kalau gliserolnya sendiri ya nanti ada pemisahannya juga kayak gitu. Karena kan gliserol sebenarnya sangat bermanfaat ya untuk kosmetik juga kayak gitu. Oke ya, ini verifikasi yang saya jelaskan. Jadi banyak metode verifikasi. Mungkin nanti ada salah satunya kalian bisa melakukan destilasi. Jadi ya kita mendestilasi hasil dari biodiesel tadi didestilasi. Kemudian atau menggunakan proses ekstraksi. Jadi kita memisahkan. Jadi kan awalnya crude nih dengan menggunakan surfaktan nanti dicampurkan, kemudian nanti akan terpisahkan prosesnya. Jadi verifikasinya bisa mendapatkan biodiesel yang lebih purified. Atau juga yang berdasarkan absorption. Absorptionnya apa? Kita menggunakan material yang bisa mengikat material tertentu di dalamnya. Misalkan kita ingin mengurangi angka asamnya. Jadi angka asam berarti kan asam-asam organik rantai pendek. Kita menggunakan material yang bisa mengikat asam-asam ini. Kayak gitu. Jadi makanya dia prosesnya absorption. Kalau yang ion exchange berarti terjadi perubahan. Berarti ada kation, anion di dalamnya, yang mana nanti ketika biodiesel dimasukkan, berarti ada yang biodiesel mungkin berfungsi sebagai kation, nanti ada anion yang masuk. Lalu ada membran, ini standar ya bagaimana nanti kita masukin biodiesel, kemudian ini membran, ada permitnya, ada residunya yang keluar. Lalu ada juga ini berdasarkan kita menggunakan reaksi lagi. Jadi nanti bisa kalau misalkan neutralisasi itu termasuk salah satu kita menggunakan misalkan CaO ya kayak gitu di dalamnya. Nah, ini standar. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat dari standar ini, Indonesia itu standarnya yang paling tinggi sedunia. Yang paling sulit. Ini itu di tahun 2015, di tahun 2026 sekarang untuk mana ya? Densitas angka asam itu 0,5 di Indonesia sekarang 0,35 maksimum. Jadi sebenarnya, dan ini kan mungkin masih belasan ya. Kalau di Indonesia sekarang kita sudah ada 24 parameter yang harus sesuai ketika ingin memproduksi biodiesel yang dikomersialisasikan kayak. Jadi memang di dunia sebenarnya standar biodiesel ini yang paling tinggi di Indonesia. Jadi kalau misalkan dibilang, oh nanti kita perbandingan aja kayak gitu kan, melihat perbandingan di dunia seperti apa, tidak bisa. Tapi kalau di Indonesia kita punya standar sendiri. Dan kalau nanti kalian mau memproduksi biodiesel ya harus sesuai standarnya Indonesia. Nah, ini mungkin secara umum lah ya keuntungannya secara ya pasti akan ada energi terbaru, yaitu manfaatnya dia low toxic ya, kemudian emisinya rendah, kemudian bisa terdegradasi dengan cepat ya karena dia bukan energi fosil ya. Ini keuntungan jika kita menggunakan kayak gitu. Dan ini nah ada pasti yang namanya keuntungan, pasti ada juga yang disadvantage ya, ada advantage, ada disadvantage. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa ya Bu biodiesel di Indonesia ini harus dicampur? Kenapa nggak langsung aja 100% kayak? Pikir nggak? Kenapa? Karena setiap mesin yang ada itu kita butuh yang namanya penyesuaian terlebih dahulu. Apalagi biodiesel sama diesel itu beda. Diesel itu kan dia rantai alkana, sedangkan biodiesel itu dia rantai ester yang memiliki kadar oksigen di dalamnya, sehingga ketika ada oksigen pasti ada pembentukan air di dalamnya. Itu yang ditakutkan. Makanya harus di-blending. Oke, sejauh ini sebelum kuis ada yang ingin tanyain? Saya. Boleh. Oke, mungkin saya udah nyari-nyari berdasarkan data. Dan data yang saya temukan tuh mekanisme pendanaan program biodiesel di Indonesia tuh punya struktur yang menarik untuk dikritisi. Nah, yang dikritisnya tuh mengenai dana insentif biodiesel atau BPDP yang menutup selisih harga antara biodiesel berbasis CPO dengan solar fosil. Berdasarkan dari pungutan ekspor CPO, bukan dari APBN, nilainya juga tidak kecil Bu, sekitar 30 triliun untuk B40 di 25 ini. Nah, turun dari 47 triliun di tahun sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan saya sendiri tuh, kalau mandat pencampuran terus dinaikkan dari B35 ke B40 ke B50, lebih banyak CPO domestik yang dialihkan untuk biodiesel dan otomatis lebih sedikit CPO yang diekspor. Tapi
dana intensif biodiesel justru berasal dari pungutan ekspor CPO itu sendiri. Bukankah ini tuh menciptakan lingkaran yang berpotensi gitu Bu untuk menggerogoti dirinya sendiri? Semakin sukses mandat biodiesel menyerap CPO domestik, semakin kecil pula basis ekspor yang menandai intensifnya. Padahal kebutuhan dananya justru makin besar seiring naik presentasi campurannya. Apakah Bu, pemerintah punya rencana gitu tentang pendanaan mengenai alternatif kalau skema ini tuh pada titik tertentu tuh tidak lagi berkelanjutan? Iya. Terima kasih Bu. Panjang ya. Oke, sebenarnya intinya mah kayak gini. Memang kalau kalian lihat yang biodiesel di Indonesia kok murah banget, sebenarnya itu memang ada proses dia di insentif. Jadi kita punya CPO kan ketika diekspor itu ada dana insentif, ada dana pajaknya. Dana pajak itu yang dipakai beberapa untuk dana insentif ini. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan ya, karena kalau misalkan kita masih tergantung dana insentif itu sulit kayak gitu. Jadi gimana caranya adalah, makanya saat ini banyak sekali riset yang diminta menggunakan non-edible oil. Non-edible oil itu bukan berarti adalah limbah, salah satunya adalah limbah. Nah di sawit itu sendiri ada yang namanya CPO yang memiliki angka asam yang tinggi. Nah bahan baku ini itu tidak bisa diekspor keluar, sehingga ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk biodiesel. Dan yang CPO yang bisa diekspor tadi kan tetap diekspornya akan sama, sehingga nantinya karena ekspornya tetap sama, jadi insentif yang tadi bisa menutupi lah dari bahan baku dari si biodieselnya tadi. Jadi makanya bahan bakunya kita bisa, salah satu caranya adalah mengubah bahan bakunya menjadi bahan baku yang lebih murah. Misalkan awalnya pakai SBPO, kita coba pakai misalkan salah satunya dari limbah ada high acid palm oil residue yang memiliki angka asam yang tinggi, HAPOR ya kayak gitu. Jadi penggantian bahan baku itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan biodiesel dari si CPO tadi kayak gitu sih. Panjang banget tadi. Oke, mungkin tadi sebelum ini boleh saya ada sedikit tulis ya. Sedikit. Nah, oke silakan. Mau masuk aja ini. Oh, mau QR ya. Nih. Oke ya. Udah kan? Saya ingin mengetahui aja sejauh apa kalian sudah beli, nanti hasilnya bisa nanti kita cek. Udah semua ya. Oke. Nanti kita lihat sudah sejauh apa pengertian kalian dari biodiesel ini. Oke, nah mungkin sebelum saya tutup ya, untuk di minggu depan kan itu kita akan masuk ke praktikum ya. Jadi tapi sebelum praktikum mungkin nanti kalian akan ada responsi terlebih dahulu ya, nanti terkait praktikum untuk biodiesel ini. Nanti akan dibagi juga grupnya untuk praktikumnya itu di minggu depan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak ya sudah ikut kelas hari ini, dan nanti untuk praktikum di minggu depan semoga bisa berlangsung dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya untuk praktikumnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah produksi biofuel. Melalui perpaduan antara penguasaan teori dan praktik langsung di laboratorium, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep biofuel secara mendalam, tetapi juga menguasai keterampilan teknis dan analitis yang esensial di industri kimia modern saat ini. Semoga video unjuk kerja ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dedikasi serta metodologi pengajaran yang saya terapkan di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.